Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Selamat siang. Tentunya kita sudah ada di babak yang kedua, yaitu babak penyisihan. Kedua, betul sekali. Dan juga sudah ada adik-adik. Halo semuanya. Hai, waduh udah siap juga nih untuk di babak penyisihan kedua. Jadi kita akan berkenalan ya guys, ini pastinya masih di lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tahun 2025. Sekarang kita ada di Surabaya, tentunya khusus untuk warga Provinsi Jawa Timur. Betul sekali. Dan juga ini kita pengen tahu ya, untuk babak penyisihan kedua kali ini ada sekolah apa aja ya? Nanti dulu kita harus siapin dulu itu ya, jangan sampai lupa ya. Oke, salam 4 pilar MPR RI. Cerdas, hebat, berbudaya. Kita juga sudah mengecek jauh-jauhnya nih. Semangat. Kita akan menuju untuk grup A, yaitu dari SMAN 2 Surabaya. Silakan, sudah siap dengan kaliannya? Silakan. Kalau tadi di awal acara Kak Ismi dan Kak Ciko sudah ada yel-yel, mohon maaf, ada pantun. Kami dari SMA 2 Surabaya juga punya pantun. Oke, kita mulai ya. Semadabaya setelah tercinta, tempat belajar setiap hari. Empat pilar harus dijaga untuk membangun masa depan negeri. Arek Sepada, Arek Sepada, Arek Sepada. Semadabaya, kami ini Arek Sepada, kami selalu junjung Pancasila. Budaya masyarakat, bineka diamankan, NKRI harga mati. Sekali lagi, kami ini Arek Sepada, kami selalu junjung Pancasila. Budaya masyarakat, bineka diamankan, NKRI harga mati. Asik-asik drum. Viva Sepada! Viva Sepada! Viva Sepada! Viva Sepada! Viva Sepada! Viva Sepada! Matur sembah nuwun. Tapi sayang banget, kirain yang menggunakan kacamata semuanya. Lebih keren lagi nanti. Waduh, keren ya, sudah siap untuk grup A tadi untuk masuk ke sesi nanti ya, jadi kenapa? Oke, kita menuju ke grup B yang juga sebenarnya sudah tidak sabar untuk mengeluarkan yel-yelnya. Langsung saja dari SMKN 1 Surabaya. Ampe nanti rek, ayo rek, kami datang dengan semangat, cerdas cermat, pantang mundur pasti bisa. Cak, ayo cak, dukung kami dari sana, sukses selalu untuk kita semua. Serta bisa, bisa. Itu dari SMKN 1 Surabaya. Dan kita menuju untuk grup C untuk menambahkan yelnya, silakan dari SMKN 1 Mejayan. Bisa ya kak, saya bikin tadi bawah. Silakan. Cek, oke. Selamat siang. Siap, pasukan luar biasa. Ready, go. Jakarta, ayo kawan. Tunjukkan kita ke depan, hadapi semua lawan. Ku yakin kita pasti bisa. Jakarta, Ayo kawan, tunjukkan kita ke depan, hadapi semua lawan. Ku yakin kita pasti bisa. SMKN 1 Mejayan. Tumbuh bersama, tegas berprestasi. Luar biasa semangatnya. Apalagi tadi pas berarti
luar biasa semangat ya Bunda. Sudah lihat yel-yel yang terbaik pastinya dari masing-masing grup. Kita juga tidak akan lupa untuk memperkenalkan kembali Dewa Juri yang sudah hadir, yang akan juga menilai jalannya lomba siang hari ini. Yang pertama ada Kepala Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi, Bapak Wahid Nugro, SIP, MIP. Selamat siang Bapak. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik, sudah siap? Selanjutnya, juri kita yang kedua mengucapkan selamat datang kembali kepada Kepala Biro Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu Bapak Heri Putra Esa. Selamat datang kembali Bapak, selamat siang. Selamat siang, kakak Awas. Yang mana? Ismi dan juga Ciko Pak. Oh ya, kakak Ismi dan kakak Ciko. Saya juga pasti tadi pada lupa juga kan ya. Saya ingat lagi nama kakak Ismi dan kakak Ciko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang sudah ingat betul Ciko. Oke, Berikutnya silakan. untuk Dewan Juri kita yang ketiga yaitu tenaga ahli Badan Sosialisasi DPR RI yang terhormat Bapak Dr. Andes Yana Indrawan MSI. Selamat datang kembali Bapak, selamat siang. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah berkenalan dengan Dewan Juri yang akan menilai jalannya lomba kita siang hari ini, langsung saja Anda sudah tidak sabar untuk masuk ke sesi yang pertama, yaitu wawasan kepandilan MPR RI. Berikut kita simak bersama video atau tata cara permainan yang pertama. Selamat menyaksikan. Tata cara permainan Sesi 1 Wawasan 4 pilar MPR RI. Satu grup terdiri dari 10 siswa. Dipandu oleh host, seluruh peserta maju ke depan lalu berbaris ke belakang. Perwakilan grup akan diberikan kesempatan untuk melakukan spin wheel sebanyak 1 kali. Sudah tersedia beberapa tema pada spin wheel tersebut. Tema terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, pengetahuan umum, nasional dan internasional. Setelah tema muncul, host membacakan pertanyaan tersebut. Peserta diberikan 1 pertanyaan dan dijawab secara bergantian oleh 10 peserta. Waktu menjawab selama 30 detik. Setiap peserta hanya diberikan kesempatan menyebutkan 1 jawaban. Jika seluruh peserta sudah menjawab, tidak diperbolehkan mengulang. Penilaian diberikan oleh Dewan Juri. Jawaban yang benar akan diberikan nilai 10. Jika tidak menjawab, tidak diberikan nilai. Nilai maksimal 100 poin. Permainan grup berakhir atau selesai dengan perolehan nilai tersebut. Permainan dilanjutkan oleh grup lainnya. Itu dia untuk tata cara permainan sesi yang pertama ya adik ya. Sudah mengerti? Sudah siap pastinya? Kita nggak perlu lama-lama guys ya. Kita akan menuju untuk grup A yaitu dari SMA N2 Surabaya. Silakan. Bergabung membuat kami bersama mengalami Dewan Juri dan sok perwakilannya untuk menekan tombol yang berada. Silakan boleh membuat barisan. Langsung Silakan saja ditekan tombolnya. posisinya ya. Grup A mendapatkan tema Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ketetapan MPR. Baik. Boleh dicek terlebih dahulu mikrofonnya? Benar. Tes? Ada. Cukup? Ini sudah cukup? Cukup ya, menyesuaikan yang lainnya guys ya. Oke, sudah siap untuk didengarkan adik-adik? Artikulasi dan juga suara yang lantang jangan lupa, dan pertanyaannya adalah Dalam pergerakan kemerdekaan, Insinyur Soekarno merupakan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Selain Insinyur Soekarno, sebutkan nama-nama anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tersebut. Waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Dr. Adiman Wedyo Dikibran. Haji Abdul Salim.
Otto Iskandar Dinata. Satu lagi. Baik, semua beliau kan? Iya. Sudah semua berkesempatan untuk menjawab. Begitu sekarang persilakan para dewan juri bagaimana penilaiannya? Jadi dari jawaban ada dari dua, ada 10 orang masih menjawab. Jadi sesuai dari materi buku yang kita bagikan, materi itu ada 15 yang kita tahu yang kita sampaikan. Dan dari yang adik-adik jawab, kami Dewan Juri mendengar, melihat itu hanya 6 jawaban yang tepat. Oleh karena itu, Dewan Juri sepakat memberikan nilai 62. Kembali. Disimak nih adik-adiknya untuk pertanyaannya ya. Kalau kita untuk grup B, silakan untuk membuat satu barisan menghadapkan dua juri dan satu perwakilan menekan tombol yang berada di layar satu barisannya. Kemudian grup B serta 1 Surabaya. Silakan. Oke. Grup B mendapatkan tema Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Jangan lupa untuk menjawab dengan artikulasi yang jelas dengan suara yang lantang. Pertanyaannya, staf MPRS nomor 25 MPRS 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pada peristiwa tersebut, ada 10 perwira tentara nasional Indonesia yang gugur dan disematkan gelar pahlawan revolusi. Sebutkan nama-nama pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Waktu menjawab 30 detik dimulai dari sekarang. Suprapto, Panjaitan, Lejen T. Haryono, Ajun Inspektur Polisi 2 KS Tubuh, Brigjen Kenal. Kolonel Sugiono, Lejen Sutoyo Sisko Miharjo, Jenderal Ahmad Yani. Baik, semua sudah bersepakat menjawab dan bagaimana dengan sore untuk penilaiannya? Di dalam bantuan itu ada 10 yang memiliki alumni gelar pahlawan yang gugur dalam dua SPKI, dan di antara 10 itu terjawab semua dengan betul. Ini memberikan nilai 100. Wow, dari teman-teman awal yang luar biasa. Baik, dan silakan untuk grup C dari SMKN 1 Bijaya membuat satu barisan dengan ada Dewan Juri. Dan silakan untuk perwakilan menekan tombol yang berada di belakang. Silakan. Bisa langsung ditekan? Silakan. Boleh dicek juga untuk mainnya dan boleh disesuaikan? Oke, silakan boleh kembali ke barisan. Baik, sudah cukup mainnya? Dan mulai di pelajaran nasional dan internasional. Baik, Simak adik-adik. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI didirikan berdasarkan pertemuan singkat. Didirikan berdasarkan pertemuan tingkat tinggi di Rabat, Maroko pada 25 September 1969. Setelah insiden pembakaran bagian dari Masjid Al-Aqsa pada 21 Agustus 1969. Sebutkan negara anggota OKI yang berasal di Asia dari tahun 1969 sampai dengan 1972. waktu menjawab 30 detik dimulai dari sekarang.
Sofi. Baik, semuanya sudah terjawab dan pastikan kesempatan untuk menjawabnya digunakan dengan sebaik-baiknya. Betul sekali. Dan langsung saja kita akan tanyakan bagaimana jawaban berikut penilaiannya. Ya, terima kasih Kak Awas. Jadi sebenarnya banyak anggota negara dari Asia dan juga atau kita dengan ya Jordania yang namun dari pantauan bulan Juli hanya 6 negara yang berhasil disebutkan oleh PBB. Dengan demikian PBB mendapatkan nilai 60. 60 untuk grup C. 60 luar biasa ini untuk awal yang sangat semangat ya. Ya, mungkin mereka agak ragu mau jawab, takut nggak tahu tentang ya. Oh ya, bagaimana untuk teman ada yang disampaikan? Disampaikan? Boleh silakan. Kami dari BWA ingin menyampaikan pertanyaan kepada Dewan Juri untuk apa saja temuan yang salah kemarin untuk anggota BWA. Terima kasih sebelumnya. Apakah perlu disebutkan kembali? Coba di dari operator ada di petnya dua diri ditayangkan yang kedua. Jadi di materi Kospatina itu ada 14 nama, ada 15 dengan sponsor Tano. Pertama itu Dr. Maraka, Dr. Supomo, Rajiman Wijuningrat, RT Suroto, Sutarjo Sabto Hadi Kusumo, Abdul Wakil Hasim, Ibagus Hadi Kusumo, Oto Iskandar Dinata, Ahmad Subarjo, Ayudi Malik, Hajar Dewantara, Wiranata Kusuma, Tasman Timo Dimejo, Iwa Sumanto, dan 50 lagi Junior Soekarno yang ke-15. Di pantauan kami Dewan Juri, kita hanya memantau bahwa yang berhasil disebutkan oleh PGUA adalah pertama Muhammad Hatta, Dr. Supomo, Rajiman Wijuningrat, Suroso, Abdul Wahid Hakim, dan Oto Iskandar Dinata. Cukup? Cukup, Pak. Ya. Oh, no, sebelumnya Ahmad Sudarjo. Betul ya. Nah, jadi nama Pak itu bagus, itu bagus. Makanya saya ulangi lagi di sesi ini dan mungkin untuk bisa selanjutnya nanti di yang sekarang sudah lewat, tolong tadi kita Dewan Juri sudah tidak muda lagi gitu. Tolong adik-adik tidak muda lagi, memang tapi masih Berjiwa muda. jadi kakak ini yang jawab ya. Oke, terima kasih dan ada lagi. Pesan saya untuk tim selanjutnya dan untuk buat final, tolong artikulasinya itu yang jelas dan suaranya itu lantang. Jadi kita Dewan Juri juga bisa ya terhindar juga lah dari kesalahan seperti itu. Kalaupun pas, jawabnya pas saja dengan lantang. Usah malu-malu jawaban nggak apa-apa. Begitu kakak ini. Ya, baik, terima kasih telah menonton. Jawabnya, terima kasih.
Wah, semakin panas. Baru sesi 1, tapi kita masih ada 2 sesi lagi. Tapi sebelum kita menuju ke sesi yang selanjutnya, kita akan bacakan terlebih dahulu total poin sementara. Grup A dari SMA 2 Surabaya mendapatkan 60 poin. Luar biasa. Untuk grup B dari SMA 1 Surabaya dengan total poin sementara 100 poin. Dan tidak dari grup C dari SMKN 1 Wijaya mendapatkan total poin sementara 60 poin. Yang bisa dikerja seperti tematik panggilan nanti dan juga rebutan. Oke, dan kalau dari sahabat seperti ini, langsung saja kita menuju sesi kedua kita, Yaitu 4 tematik panggilan MPR RI. Dan ini dia tata cara permainannya. Tata cara permainan. Sesi 2. Tematik pembelajaran MPRI. Peserta grup terdiri dari 10 siswa. Perwakilan grup akan diberikan kesempatan menekan tombol terlebih dahulu untuk menentukan nomor soal. Lalu mengambil fishbowl untuk menentukan pendapat pro atau kontra. Lalu pertanyaan dibacakan oleh host. Setelah pernyataan dibacakan, peserta grup akan diberikan waktu untuk membangun argumentasinya selama 120 detik. Sejak dimulainya kalimat pertama oleh juru bicara di tempat duduk. Peserta lain boleh memberikan tambahan penguatan argumentasi selama waktu masih tersisa. Juri berdiskusi untuk memberikan nilai sesuai dengan jawaban dari peserta. Nilai yang diberikan oleh juri minimal 5 poin dengan kelipatan 5 dan maksimal 25 poin. Permainan grup berakhir atau selesai dengan perolehan nilai tersebut. Peserta grup tetap berada di tempatnya masing-masing. Permainan dilanjutkan oleh grup lainnya. Ya, itu tadi tata cara permainan untuk di sesi kedua kita, yaitu tematik panggilan MPR RI. Untuk itu pasti sudah mengerti dan sudah paham. Dan langsung saja mulai dari grup A terlebih dahulu. Silakan perwakilannya. Silakan. Dari grup A SMA 2 Surabaya. Tekan tombol 1 kali saja untuk menentukan nomor berapa yang akan menjadi pernyataannya. Nomor 2. Baik kan? Diambil untuk Bola yang berada di dalam fishbowl untuk menentukan argumentasi yang akan dibangun ya. Apakah pro atau kontra? Kontra. Terima kasih. Boleh kembali lagi ke tempat. Boleh dibawa. bolanya boleh disimpan atau jika di bawah Bolanya di sana. Nah, terima kasih, silakan kembali. Boleh disimak untuk pernyataannya ada tadi. Sudah siap untuk grup A? Simak. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. 120 detik dimulai dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru Dewan Juri terhormat. Izinkan kami dari SMA 2 Surabaya untuk menyampaikan argumen kami berdasarkan mosi bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kami dari SMA 2 Surabaya dengan tegas menolak hal tersebut. Maka demikian akan jelas pendapat saya. Perlu diingat bahwa negara Indonesia merupakan adalah negara yang demokratis. Seperti yang termaktub pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2, pasal 1 ayat 2, yakni kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ingat, tolong garis bawahi bagian kedaulatan berada di tangan rakyat. Indonesia, segala pemimpin yang ada di Indonesia yakni dipilih rakyat, yakni segala hal yang menjadi pemimpin di negara ini yakni dipilih rakyat. Tidak boleh seharusnya ada suatu regulasi yang mengganggu pemenuhan undang-undang tersebut. Itu yang pertama. Jika presiden dapat menjabat dalam beberapa kali masa jabatan, hal ini juga akan mendukung proyek program kerja presiden yang akan berkelanjutan, dan ini diharapkan dapat memenuhi pada Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 ayat 4, di mana salah satu prinsip perekonomian negara adalah keberlanjutan. Jika program kerja oleh presiden yang lebih dari 5 tahun akan bisa terus berjalan, bisa terus berkembang, diharapkannya keberlanjutan
pekerjaan perekonomian ini dapat menghasilkan kemandirian yang lagi-lagi sesuai pada pasal 33 ayat 4. Beberapa argumen yang telah disampaikan orang Hera karena saya terbukti bahwa sebagai Indonesia yang sebagai Indonesia yang negara yang bersifat demokratis, benar-benar dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat, dan dalam negara ini dalam kekuasaan rakyat, tidak ada masalah apabila presiden lebih lama dan lebih jabatannya selama lebih dari 10 tahun. Ya, 10 tahun. Maka dari itu, kami dari SMA Negeri 2 Surabaya mengatakan sekian dari kami. Terima kasih. Ya, langsung saja diluncuri. Terakhir. Oke, ada beberapa hal yang saya catat. Pertama, adik-adik SMA N2 Surabaya sudah meletakkan landasan berpikir kepada pasal implementasi. Pasal 1 ayat bunyinya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh undang-undang dasar. ya, nanti kita semangat. Perlu digarisbawahi kedaulatan rakyat. Bahwa kalau atas kemauan rakyat masih mau gitu ya. Oke. Kemudian tadi alas hukumnya juga kaitan dengan keberlanjutan, ya, kaitan dengan pasal 33 ayat 4. bunyinya perekonomian negara menggunakan prinsip demokrasi ekonomi yang berprinsip kebersamaan, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, lalu ada kemandirian, ada wawasan lingkungan, lalu juga ada keseimbangan kemajuan, dan juga keberlanjutan. Dan yang terakhir itu ada tentang persatuan ekonomi, Pak. persatuan ekonomi. Nanti diambil lagi, tapi yang penting tahu. Oke. Kemudian bahwa yang harus ada keberlanjutan pembangunan segala. Itu poin-poin yang saya catat. Saya kira berbagai argumen tadi sudah oke. Dari alas hukumnya, dari konstitusinya, dari kemudian alasan pembenaran dan sebagainya. Tapi perlu diingat satu juga kaitan dengan bahwa memang ini kontra itu agak susah ya. Tapi nggak lupa. Saya kira nilainya oke 25. Ya, masih ada ketiga tentunya ada grup tadi. Oke, selanjutnya untuk grup B dari SMK 1 Surabaya, silakan perwakilannya maju ke depan dan juga menekan tombol yang ada di layar untuk menentukan nomor berapa pernyataan yang didapat. Silakan. Sekali saja. Oke, kita menunggu. Nomor 3. Selanjutnya ambil satu bola yang berada di dalam visual dan juga ditunjukkan kertasnya ke arah dewan juri teman-teman lainnya. Kontra lagi. Luar biasa. Akan balik kembali. Senyumnya mana senyumnya grup B? Ya, oke, langsung saja kami akan membacakan pernyataannya. Baik, simak adik-adik. Masyarakat diberikan kebebasan dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah. Pernyataannya 120 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Izinkan kami dari grup B menyampaikan bahwa kami tidak setuju dan kontra terhadap posisi yang diberikan, yaitu masyarakat diberikan kebebasan dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah. Akan dipaparkan argumen-argumen kami dengan teman-teman kami. Baik, Dewan Juri yang terhormat, kita tahu bahwa budaya daerah itu baik, tetapi apabila budaya daerah itu terlalu disikapi dengan terlalu fanatik, itu akan menimbulkan sifat
curisme dan hal itu pasti berdampak negatif. Selanjutnya, jika curisme ini terus berkembang, budaya-budaya yang ada di dalam suku-suku yang ada di Indonesia itu sudah tidak menjadi autentik atau tidak khas, sehingga akan menjadi identitas nasional dan juga identitas tradisional, sehingga keunikan dari Indonesia akan berkurang. Baik, dari argumentasi dari teman-teman saya bisa didukung dengan pasal 28. Kemudian akan disebutkan Bahwa masyarakat diberikan kebebasan dalam memilih cara dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah. Itu membuat suatu individu dapat melebihkan sifat kedaerahan kebudayaan yang dimiliki oleh daerahnya. Hal itu menimbulkan sifat kedaerahan yang semakin terlihat lebih jelas. Kami dari SMK Negeri 1 Surabaya sudah berdiskusi dan memiliki solusi untuk menangani kasus ini, yaitu dengan kita bisa menghargai suku dan budaya kita masing-masing, tetapi dengan porsinya masing-masing, agar keunikan dari negara kita ini tidak menjadi hal yang berlebihan sehingga akan merendahkan suku lain dan budaya lain. Maka dari itu NKRI tetap harga mati, jadi jangan sampai terpecah belah hanya karena curisme. Maka dari itu, kesimpulan dapat kita ambil adalah kebebasan pemeliharaan untuk nilai-nilai budaya daerah dapat menyebabkan perpecahan. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk bagaimana penilaiannya? Grup B dari SMK N1 Surabaya. Ya betul ya. Betul, Bapak Juliano. Suara perempuannya mendominas. Ada laki-laki. Oke. Terima kasih. Ya, saya mencatat ya. Tadi ada fanatisme budaya daerah, gitu ya. Isme, gitu kan, pemikirannya nanti sempit. Nanti kemudian saya yang paling gitu ya, yang paling unggul dari dibandingkan dengan daerah lain itu ya. Iya betul Pak. Oke. Kemudian kalau kemudian justru dikembangkan secara masif gitu ya, ini bahasa saya dulu ya, masif itu ternyata nanti autentifikasi dari budaya daerah justru akan makin terkikis gitu. Kehilangan identitasnya Pak. Kehilangan itu. Betul. Kemudian tadi ada pasal 28 tadi belum kan 28 apa? Bagaimana mainnya dibuang gitu. Berarti 28 mengenai kebebasan berapa lama? secara hak tulisan dan lisan. Hak berpendapat secara hak tulisan dan lisan. Oke. Tapi pada intinya nanti ada bisa juga pelajari perkembangan dari pasal 32 ayat 1 ayat 12 kaitan dengan bahwa tidak ada dua undang yang terkait, satu tentang pemajuan budaya, satu lagi tentang cagar budaya. Pemajuan budaya itu lebih mengatur bagaimana rekognisi negara terhadap budaya-budaya yang tak berbeda. Yang kedua cagar budaya itu yang pembicaraan yang itu nanti kita yang lanjut. Kalau yang bahasa daerah baca. Oke, tadi sudah cukup. Saya kira ada sedikit ya. Nanti 20 Baik, selanjutnya kita akan menuju ke grup C. Silakan perwakilannya untuk menuju ke layar dan juga menekan satu kali saja untuk menentukan nomor berapa argumentasi yang didapatkan.
silakan nomor 1. Langsung saja untuk mengambil satu bola yang berada di dalam fishbowl dan juga ditunjukkan kepada Iwan Jerry, rekan-rekan dan juga teman-teman yang berada di sini. Kontra. Baik. Argumentasi yang harus dibangun adalah argumentasi kontra. Siap-siap kalian akan membacakan pernyataannya. Di beberapa daerah di Indonesia ada beberapa perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Kami dari grup C, dari SMK Negeri 1 Jaya menyatakan kontra terhadap mosi tersebut. Yaitu mosi di beberapa daerah di Indonesia ada beberapa perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing. Karena dengan digunakannya banyak tenaga kerja asing, bisa ini tenaga kerja asing ini menguasai tenaga kerja yang ada di sana dan bisa mendominasi pasar Indonesia. Ya, jadi tenaga kerja asing itu juga dapat menambah persaingan kepada tenaga kerja yang asli di Indonesia. Ini juga dapat mempersulit lowongan kerja di Indonesia. Jadi tenaga kerja asing di luar ketika dia masuk ke dalam negeri kita, itu bisa jadi membawa budaya asing yang ketika kita menerimanya dengan sangat fanatik, maka kita sudah bisa terpengaruh oleh budaya asing tersebut. Jadi tenaga kerja asing ini juga bisa mempersempit lowongan kerja. Seperti yang saya bilang tadi, bisa mempersempit lowongan kerja di dalam negeri kita. Secara tidak langsung, itu sendiri adalah pernyataan untuk tidak menggunakan tenaga kerja dari Indonesia dan tidak mempercayai tenaga kerja yang ada di Indonesia, sehingga menggunakan tenaga kerja asing. Mungkin juga tenaga asing juga dapat memberikan budaya yang buruk pada negara kita, seperti budaya mabuk-mabukan dan lain-lainnya. Misalnya kita membangun sesuatu, gunakan banyak tenaga kerja asing, maka bangunan itu akan dipertanyakan apakah itu milik Indonesia gitu? Karena banyak juga tenaga kerja asing. Jadi kami dari grup C dari sangat menyatakan kontra dan emosi tersebut. Terima kasih SMK 1 Jaya. Bagaimana Jerry, silakan. Baik, yang saya catat, tadi disampaikan dominasi tenaga kerja asing itu mempersempit ruang kesempatan bagi kita tenaga kerja Indonesia. Tantangan budaya kita saingannya nggak cuma bangsa tapi dari bangsa lain gitu ya. Jadi tantangan kita lebih berat, nanti kaitan dengan macam-macam itu juga nanti besar kepada. Kalau nanti pasar bebas itu nggak sekedar barang, tapi juga manusia. Tantangan depan. Kemudian ada budaya asing yang nanti mempengaruhi tadi sedikit mengatakan. Kemudian itu bentuk ketidakpercayaan perusahaan-perusahaan Indonesia terhadap bangsa sendiri, gitu ya. Rasa nasionalisme seperti itu, gitu betul. Oke. Nah memang ini agak bermasalah. Jadi makanya di undang-undang Cipta Kerja kemarin itu ada pembatasan. Dalam arti bahwa kalau mau pakai tenaga kerja asing ya harus direncanakan, ada perencanaan dari perusahaan yang kemudian harus disahkan oleh pemerintah. Tenaga kerja. Oke, tapi ada beberapa jeda usia dan juga detik.
20. 20 poin untuk Seren. Kemudian cukup bagus menambah juga di sesi kita kedua ini ya. Ya, tentunya sangat seru sekali, apalagi pastinya sudah menantikan sesi yang selanjutnya, yaitu sesi rebutan. Dan menjadi sesi yang sangat dinanti-nanti. Ya, sebagai sudah berorganisasi yang 3 ya. Tapi sebelum itu kita akan bacakan terlebih dahulu total poin sementaranya untuk grup A dari SMN 2 Surabaya dengan 85 poin. Jadi SMN 1 Surabaya mendapatkan perolehan poin sementara 120 poin. Dan untuk grup C dari SMKN 1 Bejayan dengan 80 poin. Kemudian masih ada satu babak penentuan, jadi adalah babak perebutan yang ada 10 soal. Betul sekali ya. Jadi harus dipastikan disimak adik-adik untuk pertanyaannya. Jadi adik-adik juga boleh. Tadi sudah dikasih ya tadi sebelumnya ya. Sebenarnya ada beberapa soal nanti ya yang akan dihasilkan. Oke, langsung saja ini dia tata cara permainan lebih detail. Sepertinya agak malu-malu ya, ya. Oke, boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk kita semua? Biar makin juga. Oh ya, mungkin kita sambil kasih informasi juga buat adik-adik. Nanti untuk yang mau menekan bel, jangan ditepok ya. Baik-baik aja ya. Harus disayang tombolnya ya. Jadi pelan-pelan aja untuk tekannya. Tidak ada ya. Penting tertekan saja ya. Oke. Baik, langsung saja kita akan saksikan ini dia video. Tata cara permainan sesi 3 rebutan. Masing-masing peserta tetap berada di tempatnya masing-masing. Masing-masing peserta mendapatkan satu tombol bel. Pembawa acara akan membacakan soal hanya satu kali dan akan menghentikan membaca soal apabila ada yang menekan bel. Peserta yang sudah menekan bel harus menjawab pertanyaan. Peserta lain dalam satu grup dapat membantu melengkapi jawaban untuk satu kali kesempatan. Jawaban terakhir yang akan mendapatkan penilaian. Diberikan waktu 5 detik sejak menekan bel. Apabila tidak menjawab, dikurangi -5. Jika jawaban salah, diberikan nilai -5. Dan jika jawaban benar, diberikan nilai 10. Nilai akan langsung diberikan oleh dewan juri. Jika jawaban salah, maka akan diberikan satu kesempatan kepada grup yang belum menjawab dan hanya diberikan satu kali kesempatan kepada dua grup yang belum menjawab. Apabila dari dua grup tersebut tidak ada yang menjawab, maka tidak ada penambahan dan pengurangan nilai dan jawaban diserahkan kepada dewan juri. Pembawa acara akan mengumumkan apabila soal telah habis. Tata cara permainan sesi 3 rebutan. Oke, itu dia ya. Jadi malu-malu sekarang ini 2 kali. Jadi kita mana bagaimana adik-adik? Siap mengerti ya? Iya. Sekarang kita coba dulu untuk mic-nya. Mulai dari pertama dulu. Mic-nya sudah aman? Cek. Grup saya. Coba dulu cek. Oke, boleh ya? Oke. Siap dan ya? Bagaimana? Oke, ya. Nanti teriak aja ya. Mana kalau itu bisa. Sudah siap adik-adik? Kita akan menuju untuk pertanyaannya. Ya, kita akan tes tombol dulu. Kita dari grup A, mungkin satu-satu kita coba untuk A1. Langsung barengan aja ya. Karena bunyinya berbeda antara A, B, dan B. Silakan B. Oke, sekarang A dulu ya barengan. Sekarang A dulu barengan. 1, 2, 3, A. Oke. Sekarang grup B. 1, 2, 3. Oke, terus C. Nah, masuk sekolah ya. Itu soalnya berbeda-beda ya teman-teman di sini. Langsung saja kita akan menuju ke pertanyaan simak baik-baik. Adik-adik, Ya. udah siap?
Siapakah pahlawan yang dikenal sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia? B3. Indonesia itu Soekarno Hatta. B3. Kita ada waktu 5 3. Silakan. Ya, 10. 10. Ya, harus sesuai dengan nomornya. Lantang ya. Benar. Ya, kalau mau dibantu. Sepertinya menunggu makan siang, Pak. Oke, baik. Nanti untuk yang kita sebutkan, misalnya B3, harus B3 dulu yang menjawab, baru kalau ingin dibenahi jawabannya, boleh yang lain ya, yang satu grup dengan dia. Oke, langsung saja kita akan menuju ke pertanyaan selanjutnya. Simak baik-baik. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Kalimat dimaksud termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebutkan rumusan pasal. A1, silakan. 5. A1. 4. Pasal 2 ayat 3. Ya, 10. Luar biasa. Wow, makin panas dan langsung saja kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan berikutnya. Disimak adik-adik. Etika kehidupan berbangsa diatur dalam ketetapan MPR RI nomor B7, silakan. MPR nomor 6 tahun 2001. Bagaimana dengan jari? Sebagian boleh dulu. MPR garis miring nomor 6 ya minus 5. Minus. MPR nomor 6. Ya, sudah minus 5. Kurang, mohon maaf ya. Baik. Ya, kita akan memiliki kesempatan untuk grup A dan juga grup C. Lalu disimak lagi untuk adik-adik. Etika kehidupan berbangsa yang silakan A8. Etika kehidupan berbangsa ketetapan MPR nomor 6 garis miring MPR garis miring 2001. Nah, itu baru. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Siap-siap. Haji Umar Said Cokro Aminoto adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat berasal dari provinsi. B4, silakan. Benar. Oh, A2. Dari Jawa Timur. B. Lagi. Semua A itu. ya, agak emosi ya sekarang ya. Oke, ditahan adik-adik. Dan masih menuju untuk pertanyaan berikutnya. Simak adik-adik. Gagasan untuk melaksanakan konferensi Asia Afrika muncul pada konferensi Kolombo. Siapakah tokoh dari Indonesia yang memprakarsai untuk mengadakan konferensi Asia Afrika? 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana dengan juri? Apa jawaban yang betul? Jawabannya adalah Ali Sastro. Nah, ini maksudnya tadi mau ngomong itu kan? Oke, lanjut soal yang selanjutnya. Salah satu hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak tersebut diatur dalam pasal dan ayat berapa? A3. Pasal 28I ayat 1. Yakin. Yakin. Ya, Wow. Baik, adik-adik.
Sepertinya semakin panas ya. Kayak dikit lagi kali ya, jangan ditepok ya. Cukup dipercet pelan-pelan aja. Oke, disimak. Masih ada untuk pertanyaan berikutnya. Siapa yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Ketua Tim Penyempurnaan Lagu Indonesia Raya? B3. Silakan 5, 4. Bagaimana dengan Jerry? 10. Baik, pada kita masih punya pertanyaan yang selanjutnya, masih punya ya. Jadi harus didengarkan baik-baik. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 7 garis miring MPR garis miring 2001 tentang 5, 4, A8. Ketetapan MPR nomor 7 tahun 2021 tentang visi Indonesia masa depan. Bagaimana dengan Sherry? 10. Saya sekali ya. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang selanjutnya. Simak adik-adik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan pasal 29 ayat 1. 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana dengan Jerry? Negara berdasar atas 10 bahasa ya. Sekarang agak takut ya salah-salah ini ya, salah-salah kata. Ya, kita akan lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Siapa yang memimpin Raja Jawa Timur untuk melawan sekutu? Terus, ya, apa silakan. Bung Tomo. Bagaimana dengan Juri? Coba. Bung Tomo. Rumahnya di mana? Ini adalah penentuan ya pertanyaan yang ini karena terakhir dan ternyata ya langsung saja menuju sudah terakhir dan ternyata pertanyaan sudah habis kayak ini luar biasa. Kita semua perlu ya kali ini bisa kesempatan kali ini ya. Betul sekali dan sambil menunggu Dewan Juri untuk silakan mohon izin Dewan Juri yang terhormat, saya izin bertanya untuk soal kedua apakah boleh dibacakan ulang? Kita tanya dulu untuk sistemnya soal kedua boleh dibaca ya. Baik, ulang ya untuk pertanyaannya ya sayang. Iya Pak. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Kalimat dimaksud termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebutkan rumusan pasal dan ayat tersebut. Mohon izin bertanya, kalau pertanyaannya rumusan itu apakah menyebutkan ayat saja atau harus menyebutkan secara lengkap? Karena tadi tim A menyebutkan yang dimaksud itu karena rumusannya sudah di awal, yang dimaksud adalah bunyi pasal dan ayat berapa ya. Baik, terima kasih Dirjen yang terhormat. Luar biasa. Boleh tepuk tangan lagi dulu kita semua. Sudah tidak ada interupsi lagi, sudah cukup aman ya. Sambil menunggu, yuk kita ngobrol-ngobrol dulu dong Kak Ismi bersama dengan grup-grup ini yang luar biasa sekali di sesi ini. Babak penyisian kedua ya. Kasih kok. Iya, senyumnya penuh makna. Apa ini? Ya, tahu gimana ya? Oke, kita dengarkan dulu pesan dan juga pesan. Silakan. Baik, terima kasih Kak Ciko dan Kak Siti. Ya, kami dari SMA 2 Surabaya cukup
bangga dengan hasil yang pernah dilaksanakan. Walaupun sempat di sesi pertama kita sempat agak down, ngerasa kayak potong bulu gitu. Tapi alhamdulillahnya kami bisa bekerja di sesi ketiga ini. Insyaallah. Kita sebenarnya belum tahu, belum yang itu sama sekali. Kita nggak gitu sama sekali, nggak tahu hasilnya kayak gimana. Dan ya Berharap ya. Dan terima kasih juga kepada Dewan Juri sudah mempercayakan SMA Negeri 2 Surabaya untuk mengikuti lomba 4 pilar MPRS ini. Ya, kami senang ketemu Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu ketemu teman-teman juga, dari Timnas, kakak-kakak MC semuanya, teman-teman dari 8 kota lainnya. Tepuk tangan buat kita semua. Kalian semua keren. Ya, meskipun mendadak tapi jelas mendidik ya. Kami rasa memang apa yang menjadi tujuan festival ini yaitu sosialisasi tentang 4 pilar itu memang benar. Semoga tercapai ya. Sampai terus berkembang. Iya. Amin, luar biasa. Ada lagi? Cukup. Sebentar Kak, kami dari SMA Negeri 2 Surabaya mau mengucapkan satu kata. Teman-teman, matur sembah nuwun. Oke, selanjutnya kita akan kasih kepada Putri bagaimana cerita dan juga berjalan Terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah memberikan kami kesempatan untuk hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Kami juga ingin mengucapkan kepada lembaga FNRI, Dinas Pendidikan Jawa Timur dan juga semua lembaga yang terkait. Tak lupa kami mengucapkan kepada Dewan Juri yang telah bekerja keras untuk hari ini, karena MC dan semua kru. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada guru pembimbing kami, Bu Nani dan Pak Usul. Terima kasih banyak karena sudah membimbing kami bersepuluh sampai larut malam, dan kami juga latihan individu sampai subuh hari, tidurnya sifat. Tentunya semua kerja keras itu bisa menjadi semangat bagi kami. Untuk hasilnya bagaimana, semua kami serahkan kepada Tuhan, karena sejatinya kami di sini hanya untuk mencari pengalaman dan relasi kepada teman-teman semuanya. Senang sekali bisa disandingkan dengan SMA Negeri 2 Surabaya, SMA terbaik di Surabaya, dan juga SMK Negeri Madiun. Satu Jaya yang luar biasa, keren banget tadi yel-yelnya. Saya selalu untuk kita semua. Mungkin ada yang mau nambahin? Terima kasih untuk keluarga di rumah dan juga teman-teman yang mungkin untuk tadi, dan juga terima kasih untuk teman-teman setim karena sudah berjuang bersama. Dan sekali lagi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, terima kasih buat hotelnya, dan ini sangat ingin sekali saya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang penting tadi udah berusaha yang terbaik ya, untuk hasil kita serahkan kepada Tuhan. Walaupun tidurnya sif-sifan katanya. Pasti gak ada makan dong. Itu diskusi dalam SMKN 1 Jaya, kesan dan juga kesannya. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran yang menyelenggarakan LCC 4 Pilar MPRN ini. Untuk Dewan Juri dan untuk teman-teman semua, kalian semua hebat sekali. Dan ini saya juga terima kasih kepada teman-teman SMA Negeri 2 Surabaya dan SMK Negeri 1 Surabaya, karena kami di sini belajar banyak sekali ya, karena ini juga belajar berkompetisi, kompetisi, dan ini pertama kalinya. Ya. Silakan boleh teman-teman yang lain. Jadi intinya ya ingin kami sampaikan itu semangat terima kasih. Soalnya saya sendiri ini dulu jarang belajar tentang pasal-pasal undang-undang. Mungkin belajarnya kayak saat ulangan atau saat itu. Ya mungkin belajar tipis-tipis. Tapi dengan adanya jajaran lomba ini, saya diundang juga sama guru ikut. Saya itu juga akhirnya belajar. Dan ini mungkin bisa menjadi tonggak saya untuk belajar tentang hal-hal tersebut. Ya, terima kasih. Dan juga terima kasih kepada guru di kami. Terima kasih. Ada lagi silakan. Boleh.
Dan juga banyak sekali pengalaman yang saya ambil dari kompetisi berukir ini. Saya banyak sekali belajar pengetahuan yang belum saya tahu, dan sekarang saya menjadi lebih banyak tahu hal yang belum saya tahu. Ya, saya juga ingin mohon maaf pada Bapak Pembina kami, Bapak Irman, Bapak Nurdin, dan juga guru-guru yang ada membantu di balik layar. Maaf jika kita tidak bisa. Betul, sudah lama terbaik di mana dulu. Dan kami semoga untuk yang mewakili ke Jakarta nanti semoga mendapatkan hasil yang diinginkan yang baik. Video itu banyak ya. Terima kasih. Betul sekali. Cukup? Ya, Cukup ya. Baik, itu luar biasa kan. Banyak sekali kesan dan juga bisa seperti walaupun tidak ada. Luar biasa ya. Betul sekali. Oke, pokoknya kita kesini aja udah bagus banget ya. Pastinya siswa-siswa pilihan juga. Betul sekali. Kalau gitu langsung saja kita akan dengarkan bagaimana penilaian akhirnya dan siapakah yang akan lolos ke babak final. Silakan, Dewan Juri. Oke, terima kasih adik-adik sekalian yang bertanding 3 SMA yang panas dingin. Dekat kita ini seru sampai kita mengumumkan ya, mulai dari grup A dari SMA N2 Surabaya total nilainya 140. Grup B dari SMKN 1 Surabaya total poinnya 130. Dan grup C dari SMKN 1 Berjaya dengan nilai total 8. Jadi dengan demikian grup A dari SMAN 2 Surabaya berhak melakukan Ayo. Karena semua juara, tiga-tiganya juara, tiga-tiganya anak hebat. Ini kan baru awal perjalanannya masing-masing.